Masih bersama kami, pemirsa. Gempa bumi datang silih berganti di penjuru Indonesia tahun ini. Gempa Cianjur menjadi sorotan utama sebab tak kurang dari 331 nyawa melayang dan ribuan terluka. Tinggal di wilayah Ring of Fire alias cincin api Pasifik menjadikan Indonesia rawan gempa bumi. Lantas, apa langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah untuk menekan dampak gempa agar gempa bumi tak harus menjadi bencana? Berikut Top of the Year Gempa Cianjur tak harus jadi bencana. Ya takut ada, cuman gimana lagi, apalagi takut di rumah daripada di sini. Contohnya sudah ada, yang rumah anti gempa. Gempa boleh terjadi, tapi terjadinya gempa tidak harus jadi bencana. November 2022, gempa bumi magnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat menghancurkan kehidupan warga dan apa yang mereka bangun selama ini. Sedikitnya 35.600 keluarga seketika hidup tanpa rumah. Sabar Bu, ada berapa orang Bu di situ Bu? Tak kurang dari 331 jiwa melayang dan ribuan orang terluka. Keluarga yang tertimbun longsor di kampung Cijedil ini adalah yang termasuk menjadi korban luka. Beruntung satu keluarga ini selamat pasca dievakuasi tim SAR gabungan selama sekitar 1 jam. Sementara untuk warga lainnya yang selamat, mencari tempat untuk mengungsi menjadi hal yang tidak mudah. Tidak ada tempat yang layak bagi mereka ketika harus langsung bergegas pergi dari reruntuhan rumah mereka yang hancur. Warga terpaksa mengungsi ke tempat-tempat yang sebelumnya sama sekali tidak pernah terpikirkan. Seperti warga kampung Neglasari yang membangun pengungsian di pinggir rel kereta api. Awalnya mereka bahkan mengungsi di atas rel. Ini kan di pinggir rel ya Bu ya? Takut nggak sih Bu di pinggir rel? Ya takut ada, cuman gimana lagi, apalagi takut di rumah daripada di sini. Di rumah takut ketimpa, kalau di sini kan takut cuman getaran kereta doang, nggak ada lagi gitu. Ini biasanya sehari kereta lewat berapa kali? 4 hari. Itu kalau kereta lewat seperti apa Bu di pengungsian? Nah, seperti ada gempa aja, kita udah ya gemetar cuman udah dibiasain aja gitu, habis gimana lagi. Pertama mah nggak ada pakai itu tuh di atasnya, malah di atas rel di situ. Ada kereta bangun dulu, nggak ada baru itu lagi digelar lagi gitu. Oh awalnya di atas rel ya? Di atas rel awalnya. Gimana kalau kereta lewat? Ya bangun dulu kalau kereta lewat. Pada bangun dulu, pada turun dulu. Nanti udah kereta lewat aman ke jam 10 baru gerak lagi ke sana, panjang dari sana ke sini. Apalagi kemarin banjir tuh, hujan gede banjir. Oh banjir juga ya Bu ya? Iya banjir kemarin, hujan gede di sini. Sementara 2 keluarga di kampung Pasir Gombong, Kecamatan Cugenang, Cianjur tinggal di kandang kambing dan ayam yang kondisinya sudah lapuk. Kenapa tinggal di sini Pak? Tinggal di sini dikarenakan Bapak ya memangnya mesti begini aja. Gempa gini. Sudah dapat tenda belum sih Pak? Dapat apa? Tenda belum. Belum dapat ya? Ya cuma Bapak beli sendiri itu barusan tadi. Oh beli sendiri. Ya. Air rumah Bapak di mana? Nah, Udah ambruk juga ya Pak ya? ya. Ayah memilih tinggal di kandang kambing ini kenapa Pak? Bapak yang punya. Oh, udah punya, ya? kemana lagi? Nggak mau ke Cianjur, Bapak juga nggak punya teman, nggak punya saudara, udah aja pindah ke sini. Ada pula yang memilih bekas kolam lele sebagai tempat berteduh. Puluhan warga kampung Batu Desa Mekarsari Cianjur mengungsi di kolam lele yang sudah tidak terpakai dan menyusun alas untuk sekadar bisa beristirahat. Cianjur adalah salah satu wilayah di Pulau Jawa yang didominasi oleh lapisan tanah lunak yang rentan akan dampak gempa. Begini gambaran medannya saat tim Metro TV terjun langsung mengikuti proses evakuasi korban gempa Cianjur. Medan yang sulit akhirnya menjadi salah satu kendala utama tim SAR. Seperti inilah
tingkat kesulitan atau medan yang dilalui sejumlah tim petugas yang akan mengevakuasi korban-korban yang berada di bawah. Jalur yang sangat terjal dan cukup licin jika terjadi hujan, itu yang akan memperlambat proses evakuasi. Baik, disinilah lokasi terakhir yang bisa saya jangkau, karena memang lokasi di depan saya saat ini berada sudah difokuskan untuk tim gabungan yang melakukan proses pencarian begitu. Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung, Irwan Meilano mengatakan, lapisan tanah lunak menjadi satu dari sejumlah faktor yang menyebabkan gempa di Pulau Jawa menjadi serius akibatnya. Biasanya gempa 5,6 itu bukan gempa yang berdampak serius biasanya. Tetapi untuk kasus Jawa itu bisa jadi berdampak serius. Ada beberapa faktor penyebabnya khusus untuk Jawa. Di antaranya kalau berdasarkan riset yang kami lakukan, kemungkinan pertama adalah lapisan tanah lunak yang mendominasi Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa dibentuk dari lapisan tanah lunaknya dibentuk dari proses vulkanik. Misalnya kita mengacu pada kejadian gempa Jogja misalnya 2006 yang kemudian Bantul mendapatkan guncangan lebih besar daripada magnitudonya, itu karena dilapisi oleh lapisan produk vulkanik Merapi. Begitu pula daerah Cianjur merupakan lapisan tanah lunak yang dibentuk dari produk dari vulkanik Gunung Gede Pangrango. Itu penyebab yang pertama, yaitu lapisan tanah lunak. Dan yang kedua adalah kepadatan penduduk. Jadi Pulau Jawa sebagai salah satu pulau terpadat di dunia memiliki resiko lebih besar dibandingkan wilayah yang lain pada saat terjadi gempa, walaupun tidak terlalu besar, karena penduduknya yang padat. Jadi pada saat gempa terjadi di daerah yang penduduk yang padat, yang berimplikasi kemudian perumahannya pun padat, plus banyak perumahan yang tidak dibangun dengan metode rekayasa yang baik, rekayasa engineering yang baik, maka kemudian memperparah potensi risiko. Tidak kita harapkan pada saat terjadi gempa ternyata kerusakannya pun bisa berdampak dahsyat. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kualitas bangunan? Banyak kualitas bangunan yang tidak dipersiapkan, yang tidak menggunakan kaidah engineering atau kaidah rekayasa pada proses membangunnya. Nah, kita melihat banyak fakta, termasuk fakta gempa Cianjur, bahwa banyak sekali bangunan yang rusak. Memang bangunan pada saat proses pembangunannya kemungkinan tidak menggunakan kaidah yang baik, kaidah yang memenuhi proses engineering yang tepat pada saat membangun, termasuk fondasi, termasuk ikatan antar struktur. Jadi menurut saya itu salah satu penyebab tambahan risiko di Pulau Jawa dengan konteks gempa bumi lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Pasca gempa, pemerintah menyiapkan rumah yang disebut tahan gempa bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat. Di sini segera dibangun kurang lebih 200 rumah. Contohnya sudah ada yang rumah anti gempa. Kemudian berikutnya di tempat yang lain, lokasi yang lain akan dibangun 1.600 rumah. Sudah segera dimulai. Sehingga lokasi-lokasi yang berada di senternya gempa, utamanya di Cugenang, itu akan dipindahkan ke sini dan ke lokasi yang kedua tadi. Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menyiapkan 3 lahan relokasi yang nantinya akan dimanfaatkan para warga korban terdampak gempa. Salah satunya adalah di Desa Sinargali. Sedikitnya 2,5 hektar telah dipersiapkan untuk nantinya akan dibangun 200 unit rumah baru dengan tipe 36. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, pemerintah telah mempersiapkan lahan seluas 16 hektar bagi mereka, para warga yang rumahnya mengalami rusak berat. Dan mereka pun akan mendapatkan rumah yang baru serta hak tanah baru. Rumah lama mereka tidak boleh lagi dihuni karena nantinya akan dikelola oleh pemerintah. Sementara pemerintah akan membuat rumah lama mereka menjadi daerah hijau dan juga resapan air, agar jika terjadi gempa di kemudian hari tidak banyak memakan korban. Lantas seperti apa rumah baru para warga yang akan direlokasi? Saya akan tunjukkan kepada Anda. Ini adalah contoh struktur rumah yang telah dibangun pemerintah dengan tipe 36. Rumah ini menerapkan konsep rumah instan, sederhana, dan sehat atau RISHA. Konsep rumah ini dikembangkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Apakah membangun rumah tahan gempa bagi warga yang rumahnya rusak cukup untuk mengurangi risiko bahaya akibat gempa?
ada hal lain yang harus diperhatikan. Pakar gempa Irwan Meilano punya pendapat, gempa tidak harus menjadi bencana jika ada peran mitigasi yang dipimpin oleh pemerintah. Nah, yang perlu kemudian menjadi pemahaman kita bersama bahwa gempa bumi itu tidak harus jadi bencana. Dengan lokasi tadi disebutkan ring of fire, lokasi yang kemudian tempat pertemuan antar lempeng, gempa boleh terjadi. Tapi terjadinya gempa tidak harus jadi bencana. Banyak kasus di berbagai negara lain yang gempa lebih besar dari magnitudenya dari 5,6 gempa Cianjur bahkan di atas 6. Ya gempa terjadi tapi tidak ada bencana. Yang artinya kemudian tidak ada kerusakan, bahkan tidak ada korban jiwa. Nah untuk itu maka kita punya peluang bahwa gempa itu suatu keniscayaan karena kita negara yang kaya dalam konteks kekayaan alam tadi mineral dan sebagainya, tapi ada implikasi bencana. Jadi gempa terjadi, tetapi gempa tidak harus menjadi bencana. Nah untuk itu maka tadi disampaikan peran mitigasi menjadi sangat penting. Nah peran mitigasi itu tidak hanya peran pemerintah, seluruh stakeholder harus terlibat. Jadi mitigasi adalah kepentingan seluruh komponen dari masyarakat, termasuk masyarakat pun harus melakukan mitigasi dengan kemampuannya sendiri. Tetapi mitigasi yang berbasiskan pada masyarakat, berbasiskan komunitas, itu tidak akan maksimal kalau pemerintahnya tidak berbuat sesuatu. Jadi kalau tidak ada proses top down, masyarakat berbuat apapun tapi dampaknya tidak akan masif. Harus willingness dari pemerintah. Dan itu bisa dilakukan dengan cara-cara misalnya dalam proses pendidikan sistematik. Kita bisa berikan misalnya kalau dirasa perlu lewat kurikulum misalnya. Dari mulai pendidikan paling dasar, dari TK sampai kemudian perguruan tinggi, itu diberikan pengetahuan pada masyarakat. Sehingga suatu saat apabila mereka menjadi pengambil kebijakan, mereka paham akan potensi bencana. Jadi menurut saya menjawab pertanyaan yang tadi bahwa proses mitigasi itu harus semua terlibat, tetapi tidak akan maksimal kalau leadership-nya tidak diambil oleh pemerintah. Kalau melihat penanganan bencana gempa di Jepang, pemerintah sudah memulainya sejak pendidikan dasar hingga integrasi teknologi di masyarakat dan memperhatikan struktur bangunan-bangunan. Berikut cerita kontributor MGN Alven Elias yang tinggal di Fukuoka, Jepang. Sosialisasi bencana alam di Jepang sudah ditanamkan dari semenjak kita anak kecil. Semenjak dari playgroup, semenjak dari kita mulai masuk ke sekolah dasar. Pendidikan ini dilakukan secara berkala. Terus menerus, tidak hanya anak sekolah saja, tapi masyarakat umum seperti para karyawan, ibu rumah tangga, mahasiswa dilakukan sosialisasi, diberikan training khususnya untuk orang-orang asing yang tinggal di Jepang. Mereka memberikan pelayanan khusus, space khusus untuk mereka datang dan melakukan praktik-praktik bagaimana untuk menyelamatkan diri dari bencana alam. Ini sangat penting sekali. Tidak hanya itu saja, peranan pemerintah juga sangat penting sekali. Peranan pemerintah dalam pembangunan teknologi informasi sangat penting sekali. Salah satu contohnya adalah teknologi informasi yang sudah terintegrasi dengan mobile phone. Ketika ada bencana alam seperti gempa bumi, kita akan segera mengetahui dari handphone ini, dan handphone ini akan mengeluarkan alarm seperti jising des yang artinya gempa bumi, yang artinya kita harus segera keluar, kita harus segera melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya itu saja, pembangunan konstruksi Jepang, bangunan-bangunan di Jepang dirancang secara khusus bagaimana bangunan tersebut bisa menghadapi gempa yang mungkin terjadi. Saya akan mengajak teman-teman melihat konstruksi pembangunan di Jepang. Kita jalan. Oke, sekarang kita berada di bagaimana konstruksi sedang terjadi di bangunan Jepang. Bisa dilihat ke sana. Oke, bisa lihat ke sini. Konstruksi
bangunan di Jepang, mereka mempunyai bangunan dengan dasar base-nya mempunyai karet isolasi seismistik. Kalau di dalam bahasa Jepangnya meishingomu, bisa kita lihat dia di sini ditanam di sini. Jadi ketika ada gempa, dia mempunyai sebuah stabilizer. Kita lihat. Oke, bisa kita lihat. Mungkin ini belum terlihat ya dalam sini. Sama seperti Jepang, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana geologi, khususnya gempa, sebab berada di garis cincin api Pasifik. Sumber gempa bumi yang terbentuk akibat interaksi 4 lempeng tektonik ada di Indonesia. Gempa bumi datang silih berganti di penjuru Indonesia. Tercatat ada lebih dari 10.000 frekuensi gempa bumi di Indonesia sepanjang tahun 2021. Jumlah ini naik dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sekitar 8.000 frekuensi gempa. Untuk menekan risiko bahaya gempa, pemerintah Indonesia bisa saja meniru apa yang dilakukan Jepang, tentunya dengan memperhitungkan sejumlah tantangan, yakni banyaknya jumlah penduduk dan wilayah yang besar. Sekali lagi, gempa boleh terjadi, tapi gempa tidak harus menjadi bencana. Tim Liputan MGN.